Shalom, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita sudah bersama dengan Kakak Jerlita Kadangalo. Halo Kak, apa kabar? Kabar baik. Nah, Tuhan. hari ini kita suasana cukup berbeda. Kali ini kita berada di Big Box Cafe Sangatta. Alamatnya di Jalan Munte. Kalau masuk dari Munte, terus mentok sampai ujung. Lewati jembatan dikit, sebelah kiri dapat sudah. Pokoknya tempatnya recommended banget buat kalian yang pengen nongkrong mau sama teman atau keluarga. Ada juga lah musik akustik setiap malam. Oke. Nah, hari ini kita sama Kak Jerli. Kak Jerli ini pasti sudah banyak yang kenal ya di Kutai Timur khususnya. Kalau yang belum kenal Kak Jerli di Kutai Timur atau wilayah Kalimantan pasti mainnya kurang jauh. Oh, gitu ya. Tapi buat yang belum kenal dengan Kak Jerli ini saat ini sebagai ketua klasis sekolah minggu di Kutai Timur. Kemudian pengurus pusat Korwil ya, koordinator wilayah 5 Kalimantan. Pokoknya tidak habis kalau kita mau bahas soal organisasi dengan Kak Jerli. Karena itu kita mau tanya-tanya dan diskusi tentang pengalaman Kak Jerli selama ini dalam organisasi, dalam bergereja. Tentu banyak pengalaman iman, pengalaman cerita-cerita yang boleh dibagikan pada saat ini. Nah, boleh diceritakan nggak kapan dan bagaimana sih awalnya aktif dalam persekutuan? Oke. Kalau organisasi intragerejawi ya, yang pertama saya masuki justru sekolah minggu. Ya. Jadi tahun 1996 ya, kelas 3 SMP itu. Kelas 3. Ya, kelas 3 SMP mau masuk SMA. Di Samarinda. Jemaat Bukit Harapan Lojanan, Samarinda. Klasis Kaltinteng. Dulu masih klasis Kalimantan, klasis Samarinda. Masih gabung semua. Ya, masih gabung semua sampai Sangatta, kecuali Balikpapan, benar. Kemudian di kelas 3 SMP itu Ibu Pendeta yang ngajak. Jadi Ibu Pendeta Elizabeth Toding Padang STH, sekarang beliau bertugas di BPS, di Komisi PI. Ya, jadi sudah tidak pimpin jemaat. Beliau yang memang karena kami sekolah minggu yang awal-awal di jemaat itu. Jadi jemaat itu baru. Cabang dari Jemaat Samarinda. Kemudian jadi sebuah jemaat. Kemudian Ibu Pendeta Elis pendeta pertama di jemaat itu. Dan beliau yang awalnya sih mengajak kami untuk duduk menjaga anak-anak dulu. Ya, jadi direkrut. Nah, kalau sekarang itu pendamping. Jadi direkrut itu untuk jaga anak-anak. Ya, jadi didampingi anak-anak duduk bersama. Ya, mulai dari situ. Kemudian lama-lama kita mulai dikasih peran. Coba pimpin doa, kemudian pimpin liturgi atau menyanyi. Nah, akhirnya berjalannya waktu kita katekisasi, kita di CD. Setelah di CD baru kita dikasih peran untuk bisa bercerita depan anak-anak. Itu mulainya ya. Jadi tahun 1996. Wah, sudah lama sekali ya. Lama ya. Langsung dari pendeta ya. Sekarang 2022. Berapa tahun kira-kira? 26 ya? Iya, atau 30. Ya, 26. Iya, 26. Matematika aku bagus. Itu waktu itu Kak, memang pembimbing waktu itu kurang atau memang Ibu Pendeta yang langsung ngajak atau seperti apa? Pembimbing sih tidak juga kurang. Kami punya, maksudnya kakak-kakak pelayan sebelumnya itu cukup banyak. Cuma ibu itu membuat kami terjun ke persekutuan itu karena memang melihat potensi ya. Kami yang istilahnya angkatan pertama, anak-anak yang lahir besar memang di Samarinda ya. Kemudian Ibu Pendeta mungkin melihat potensi itu juga pada diri kami. Kemudian kami memang dulu senang ngumpul-ngumpul dengan kakak-kakak PPGT walaupun kami belum PPGT, tapi senang tuh. Jadi mau disuruh cuci piring apapun kayaknya enak aja. Pengen ikut terus kalau ada kegiatan PPGT. Mereka misalnya retreat. Kami ikut ngekor saja. Nah, dari situ mungkin dilihat dari situ juga kali ya. Mungkin dipikir ini anak-anak ini kayaknya ada potensi untuk jadi ya akhirnya. Nah, dari situ sebenarnya awalnya. Iya,
masing-masing kita punya cerita pasti ya, pasti teman-teman yang nonton ini Ya. kayak flashback, saya dulu seperti ini, saya dulu seperti ini. Waktu itu saya juga diajak sama guru sekolah minggu, ayo kita datang ibadah PPGT, karena saya sekolah minggu itu sampai kelas 3 SMA kan. Jadi cukup lama, mungkin gurunya mungkin sudah resah kenapa ini anak tidak pergi PPGT, akhirnya diajak, kemudian ikut di PPGT, kegiatan pasca retret itu. Nah kita suka jalan-jalan. Ya, senang tuh pergi jalan-jalan di Balai Padang. Paling suka. Jadi waktu itu lebih senang ke PPGT sekolah minggu ke awal. Kalau dibilang lebih senang kemana, kayaknya seimbang Sama saat ya? itu. Iya. Jadi cuma mengawalinya memang di sekolah minggu dulu. Nah, karena kita masih kelas 3 SMP kan, belum masuk SMA, karena nanti SMA baru dulu tuh apa ya, mungkin kebiasaan atau apa, memang ADRT juga mengatur kan sampai dari 15 toh. Jadi nanti kami SMA kelas 1 baru kami masuk di PPGT. Tapi seimbang sih saat itu, aktif di PPGT, aktif juga di sekolah minggu. Nah, berapa tahun sudah menjalani dunia sekolah minggu kan? Kan pasti banyak perubahan yang terjadi. Saya aktif dari 2006 kayaknya di sekolah minggu, 2007 mulai pelayanan. Dari tahun segitu aja saya sudah melihat banyak perubahan, mulai dari segi cara melayani, cara mengajar, pedoman dan sebagainya. Pokoknya banyaklah dinamika di sekolah minggu. Nah, kalau Kak Jerly melihat selama ini, bagaimana sih perubahan pelayanan selama ini, baik dari segi pedoman, dari segi guru sekolah minggunya atau anak sekolah minggunya di dunia yang serba digital saat ini? Ya, pastinya banyak sekali perubahan ya. Bayangkan 26 tahun. Itu bukan waktu yang singkat toh, sangat panjang. Jadi kalau perubahannya pasti banyak, apalagi sampai ke generasi sekarang tuh, generasi digital. Kalau dinamikanya ya, masa dulu itu sepertinya, kalau saya secara pribadi nih ya, kayaknya lebih indah zaman-zaman dulu deh. Lebih apa ya, ikatan emosionalnya itu lebih kayak terikat banget. Ya, kalau sekarang kan kayaknya orang masing-masing memikirkan dirinya, masing-masing memikirkan kelompoknya. Dalam artian orang sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Kalau dulu kan kita tuh senang sekali kalau misalnya nih ada kegiatan-kegiatan di gereja. Gimana ya membahasakan, ada kegiatan di gereja begitu kita tanpa disuruh, tanpa dipaksa, itu pasti ada kayaknya kerinduan itu muncul sendiri dari diri kita. Ada lagi kegiatan ini, ayo kita pergi. Iya, sudah jauh-jauh hari itu kita sudah apa ya, prepare. Sudah planning, sudah prepare, sudah istilahnya sudah siapkan segalanya. Dan kalau sekarang kayaknya perlu dipaksa, perlu dikasih apa ya, kayak dikasih gambaran, nanti di sana kegiatannya diiming-imingin. Iya, benar. Nah, kalau dulu kan kita nggak perlu begitu, kayaknya kaki ini pengen gerak aja langsung. Itu kalau dari sisi secara emosional. Kemudian dalam beberapa permasalahan, misalnya dalam hal-hal memecahkan masalah dalam persekutuan, dulu tuh kita lebih kayak keluarganya itu lebih kental. Ya, maksudnya ada masalah pastinya. Maksudnya persekutuan kan nggak mungkin nggak ada masalah kan, pasti ada masalah. Cuma kalau dulu kan memecahkan masalahnya tuh kayaknya bareng-bareng menyelesaikan masalah. Kita sama-sama memikirkannya. Tapi kalau sekarang siapa yang bermasalah, sepertinya kita pikir, udahlah dia aja yang nyelesain. Ngapain kita ikut, kan bukan bidang kita, kan bukan ranah kita dan segala macam. Tapi kalau dulu tuh kayaknya lebih lebih enak aja. Kekeluargaannya lebih terjaga. Ujung-ujungnya dilempar, nanti ada Pak Pendeta. Nah, itu dia. Kalau dulu kita kayak kater gitu kalau satu hari ketinggalan kayak kurang bahan. Itu kalau sisi anak-anaknya sih itu sih ya. Kalau sisi pelayannya, cara mengajar sangat banyak perbedaan. Kalau dulu pedoman pun berbeda kan. Kalau pedoman berbeda itu berarti kan cara mengajarnya pasti berbeda. Kalau dulu pedoman mungkin
ada perbedaan yang signifikan. Kalau dulu saya pedoman dulu ya. Kalau dulu kan pedoman itu diawali dengan penghayatan teks, ya kan. Ada semacam penafsiran. Ini masih Ya. pedoman yang kecil itu ya? Ya. Kayak buku cetak SD. Benar. Ya. Iya, jadi masih ada penafsiran, masih ada pemahaman teks, ya. Nah, kalau sekarang kan berubah tuh, kita langsung analisa setiap ayat-ayat ya benar. Jadi betul, jadi setiap ayat-ayat itu kita analisa perbuatannya supaya kita bisa memahami kondisi konteks bagaimana yang terjadi dalam setiap ayat atau perbuatan itu. Nah, sebenarnya sih kalau dulu mungkin menyimpulkan kali ya. Ya, lebih pada menyimpulkan pemahaman teks ya. Kalau sekarang kan kita ayat per ayat nih. Nah, kalau secara pribadi saya lebih suka yang ayat per ayat karena banyak hal yang kita bisa dapat dari setiap ayat per ayat. Kita memahami kondisi saat itu, kita tahu karakter orang yang berbuat, kita tahu latar belakang kenapa perbuatan ini muncul, terjadi. Nah, kalau dulu kan menyimpulkan. Tapi bagi yang mungkin mau simple, memang kayaknya enak yang dulu. Iya, karena kita tinggal baca kan pemahaman teksnya, baca. Oh ya, ngerti, paham. Oh, kondisinya seperti ini secara umum, general. Tapi kalau sekarang kan benar-benar tuh perbuatan demi perbuatan yang dianalisa kan. Sehingga kalau saya pribadi lebih suka itu sebenarnya, karena saya lebih bisa masuk ke dalam ceritanya, paham kondisinya, paham latar belakangnya, paham karakter orang itu, sehingga mudah sebenarnya untuk menceritakan ulang. Nah, itu kalau dari sisi pedoman. Kalau sisi pencerita, yang banyak berubah itu, yang harusnya banyak berubah itu adalah penerapannya. Penerapan yang sangat berbeda sekali cerita dulu dengan cerita sekarang. Kalau cerita dulu kan penerapan kita kan lebih banyak pada moral kita setiap hari, ya, bagaimana cara hidup atau sikap hidup setiap hari, lebih dituntut itu bagaimana kita harus begini, tidak boleh begini, ya kan? Tapi kalau yang sekarang kan kita lebih penerapannya tuh lebih menekankan pada cinta kasihnya Tuhan buat anak-anak. Ke Yesus. Berpusatnya ke Yesus, ya. Walaupun dulu cerita tentang Yesus, tapi sepertinya pusatnya tidak ke Yesus lagi. Ya. Hanya sekedar, apalagi dulu kan penerapan selalu di akhir nih. Ya, kalau sudah selesai cerita baru, nah adik-adik, kita harus begini, kita harus begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu versi lama. Tapi kalau sekarang kan, di mana ayat yang kita mau sampaikan pesannya, di situ kita dalami. Dan selalu kalau sekarang pusatnya, sentrisnya adalah Yesus. Bagaimana Yesus berbuat terhadap perbuatan si A, terhadap perbuatan si B. Ya. Apa konsekuensinya? Bagaimana kasih Yesus di dalam berlaku? Itu yang harusnya sekarang kan. Tapi memang susah merubah pola. Karena kita terbiasa dengan pola lama, itu yang kadang-kala masih agak susah dirubah oleh teman-teman guru sekolah minggu. Karena kita mungkin dulu punya guru mengajarkan begitu, tertanam, akhirnya keluarnya begitu, ya kan? Nah, yang sekarang sih, kalau generasi sekarang saya harap cepat menangkap, dan itu terlihat sebenarnya. Kalau saya mau membedakan, misalnya kebetulan di Jemaat Marendeng. Di Jemaat Marendeng itu yang baru-baru ini saya lihat ada potensi untuk ke sana. Karena belum tertanam tuh pola-pola lama yang sangat sepertinya mengakar, ya kan? Nah, tapi sekarang kan mereka benar-benar baru dunianya. Gurunya juga mungkin sudah dapat yang sedikit, sudah ada perubahan. Sehingga mereka kayaknya cepat nangkap deh. Hanya memang mereka belum mengasah. Ya, jadi belum mengasah keterampilan untuk bagaimana masuk ke dalam cerita, bagaimana mau melakonkan sebuah cerita, mengimajinasikan apa yang terjadi saat itu yang belum mereka latih. Sebenarnya bisa, cuma mereka masih kurang melatih. Itu tadi karena perbedaan, ini kembali lagi menyangkut apa perbedaan guru sekolah minggu lama dengan yang baru. Kalau kita yang lama tuh kan kayak serius banget memahami sesuatu, tapi kalau anak-anak sekarang mungkin karena sudah zaman digital, gadget, lebih menyita perhatian kita, sehingga kayaknya mendalami sebuah materi, apalagi
materi sekolah minggu kayaknya masih sekedar seadanya. Mungkin karena waktu tadi yang terbatas. Waktu atau Bisa jadi. karena kebanyakan sekarang guru sekolah minggu itu yang kuliah, Ya, masih sekolah. benar. Kalau dulu kan kayaknya banyak orang-orang tua ya. Masih jarang sih anak-anak kuliah zaman dulu kan. Jadi saya ngerasa guru-guru saya dulu Ada minum nggak? iya oke. Lulusan misalnya lulusan SMA datang di merantau di Kalimantan, jadi benar-benar pekerja kan. Jadi memang mungkin itu sih satu bedanya. Kalau anak sekarang kuliah kan banyak tugas ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang itu karena semua pasti dinamikanya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang punya dinamika yang sama di Jemaat mungkin bisa nanti di-share di kolom komentar biar kita berbagi. Dan saya rasa semua pasti terjadi ya, kayak yang Kak Jerli tadi bilang, bagaimana ke ikatan emosional antara guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Saya ingat sekali waktu saya masih di jemaat saya yang lama di pulau, bukan di sini, di sana. Jauh di sana. Saya ngajar itu di kelas remaja awalnya mulai kan. Tapi kalau pulang sekolah minggu itu pasti anak-anak kecil, anak balita, anak besar pasti salam juga ke kita gitu. Ya, betul. Salam tangan, halo kak, halo pak. Dulu masih panggil pak padahal kita masih muda. Kalau sekarang itu kalau bukan kita yang ajar, kayaknya dicuekin dibilang, bukan guruku. Padahal kita guru sekolah minggu. Nah itu mungkin yang salah satu ikatan emosional yang kurang ya. Yang hilang gitu Hilang, dari. benar. Apakah kalau teman-teman tahu kira-kira di mana ya misalnya, apakah dari anak sekolah minggunya, apakah kita yang sudah mulai juga mungkin cuek dengan di kelas itu, kita mungkin yang tidak, wah saya kelas remaja, saya pegang kelas remaja, saya bukan tidak mau sih, tidak begitu memberi perhatian di kelas itu sehingga anak-anaknya juga ya akhirnya kurang ya. perhatian juga ke kitanya, atau seperti apa, saya juga bingung. Kadang-kadang saya malah dicuekin. Saya cuma ditahu waktu itu anak kecil, ada seorang anak kecil manja-manja ke saya, dia enggak kenal saya kan, saya juga enggak kenal dia, ternyata dia anak sekolah minggu. Bilang, kenapa sih kamu akrab-akrab di sini, digendong-gendong, kamu enggak takut ke aku culik, aku main-main gitu kan? Cicak Dibenerin sama Cica. Terus dia bilang, enggak lah, kamu kan orang Kristen. Loh, kok kamu tahu saya orang Kristen, kan kamu di gereja gitu. Dia cuma tahu saya orang Kristen. Harusnya dia bilang, kamu kan guru sekolah minggu gitu ya kan. Iya. Artinya dia memang merasa bahwa saya bukan guru sekolah minggunya dia karena saya enggak pernah mengajar di kelas itu. Atau mungkin karena kita jarang rolling, ya kan, karena kita biasa saya enggak bisa di kelas besar, enggak bisa di kelas kecil, atau karena sudah nyaman di kelas ini. Jadi kadang-kadang ada juga guru sekolah minggu yang kurang senang kalau dia di rolling. Tapi tata kerja juga ngatur ya. 6 bulan ya minimal, setahun seperti itu. Mungkin itu ya dinamikanya. Kalau ada teman-teman yang punya permasalahan yang sama, mungkin bisa sharing di kolom komentar supaya pelayanan kita semakin baik ke depannya. Termasuk guru-guru sekolah minggunya kan. Nah, ini kita akan bahas. Kira-kira kan zaman dulu ini anak sekolah minggu itu saya lihat di diri saya dulu ya. Waktu saya masih jadi anak sekolah minggu, kami itu sering sekali juara cerdas-cerdas kita, ya kan. Paling senang kalau ada pertandingan itu, apalagi kalau antar jemaat. Kalau antar di kelas kita ya sudah biasa lah kalau sesama kita yang menang atau kalah. Tapi apa ya namanya, kayak levelnya lebih kelas kalau kita menang di antar kelas sih. Pernah satu kali di Makassar malah Oikumene di semua gereja, bukan cuma gereja itu aja, ada kan itu semacam campur atau apa seperti itu. Porseni kalau di sekolah ada pertandingan olahraga, ada seni, ada kitab, semua gereja ngutus itu, dan saya bertiga itu jadi juara di situ. Wah, luar biasa bangganya. Sampai itu Alkitab masih ada sekarang di rumah di Makassar. Masih tersimpan baik gitu. Karena menurut saya itu sebuah prestasi saya gitu. Nah, anak-anak sekarang saya tanya saja anaknya Abraham, mereka tidak tahu kan atau siapa manusia ini, atau tinggal kita kecap-kecap sedikit pertanyaannya sudah tidak bisa menjawab. Nah, kira-kira menurut Kak Jerli, ini menurut pandangan pribadi Kak Jerli ya, kita tidak mau mencari kesalahan atau seperti apa, tapi ini hanya menurut pandangan kita pribadi. Kira-kira yang salah itu bukan yang salah,
yang bisa juga ya, maksudnya menurut Kak Jerly di mana letak permasalahan, bukan salahnya ya, letak permasalahan itu apakah di pedoman yang berubah? Kan waktu kita diajarkan pedoman yang masih lama ya, pemahaman teks itu, kemudian berubah di syariah. Apakah pedomannya yang berubah, jadi kita tidak bisa menafsirkan dengan bagus, gurunya tidak bisa, atau gurunya yang tidak bisa memahami, membawakan metode yang baru ini, syariah ini, atau anak sekolah minggunya sekarang yang seperti Kak Jerly bilang memang kurang mau atau mau terlibat dalam pelayanan, nanti di iming-iming baru mau ke sekolah minggu, kalau libur tidur tidak mau pergi sekolah minggu, atau memang di anak sekolah minggunya atau orang tua yang kurang memberi perhatian dalam pendidikan rohani anak-anak. Menurut Kak Jerly bagaimana? Sebelum menurut Kak Jerly ya. Saya punya pengalaman sama dengan Kak Alvin. Ya, dulu masa sekolah minggu selalu dapat juara 1. Kalau namanya cerita-cerita Alkitab. Buka baca Alkitab. Wah, itu saya jago sekali dulu. Iya, pokoknya buka baca paling cepat. Buka baca Alkitab tuh hafal. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu kan kita harus hafal tuh letaknya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Pokoknya itu kita dulu tuh hafal banget tuh. Tahu letaknya di mana, kemudian toko-toko Alkitabnya mulai dari nggak pakai indeks lagi ya, lombanya kan. Indeks bener. Nggak pakai indeks dulu, kita cari yang betul-betul baca Alkitab ya. Buka baca Alkitab sama CCA itu 2 pertandingan atau lomba keranian dulu yang paling sering kami ikuti. Jadi dulu sama juga seklasis kan, masih klasis Samarinda namanya dulu. Saya punya teman partner itu sekarang di Jemaat Immanuel Teluk Lingga, Kak Mary Toding. Kak Mary Toding Datu. Nah, itu partner saya. Kalau dulu pergi pertandingan atau mau pilih jemaat, kalau saya tidak ada, iya. Kalau saya tidak ada pasti ditanya mana Jerly. Kalau Mary yang hilang, saya ada, saya tanya mana Mary. Jadi selalu berdua tuh kemana-mana, karena memang dari kecil kan, teman dari kecil sampai besarnya, ya. Sampai cari merantau di Sangatta pun saling ngajak, iya. Jadi dulu tuh begitu Kak. Kita tuh kayaknya banyak hafal toko-toko Alkitab, tempat-tempat di dalam Alkitab, ya kan, banyak kita tahu. Tulah-tulah, ya, itu hafal dari 1 sampai 10, ya, buah-buah roh, pokoknya yang begitu-begitu tuh kayaknya sudah mau dibilang di luar kepala, kayaknya ada nempel aja. Jadi kalau pertandingan sudah, kita nggak perlu lagi. Kalau sekarang kan dikasih bahan, nih baca nih bahannya, iya kisi-kisi lah istilahnya kan. Kalau kita kan dulu nggak pernah dikasih kisi-kisi begitu, kayaknya sudah siap. Pokoknya pertandingan apapun kayaknya kita sudah siap, tanpa perlu harus belajar, tanpa perlu harus diberikan kisi-kisi, kayaknya sudah siap. Nah, memang ya fenomena sekarang itu kan kita ngelihatnya kok anak-anak sekarang, kita tanya di kelas saja kalau lagi ngajar sekolah minggu kan, dalam beberapa cerita, ya siapa adik-adik, ya misalnya toko si A, toko si B, kadang kan mereka bengong, nggak jawab, kadang kita ikut bingung juga, ini kenapa, kita yang salah kan, kayak merasa berusaha, kayak gagal gitu, kok kayaknya kita yang salah nih kayaknya nih. Nah, mungkin ya ini kan pendapat pribadi, mungkin kita yang kalau dari sisi guru sekolah minggu ya, kita yang belum bisa memberikan cerita yang meyakinkan atau yang membuat anak-anak tertarik mendengar cerita kita. Ya kan sebenarnya di ceria itu kan juga dalam persiapan kan kita harus juga cari siapa tokohnya. Ya, kita cari siapa tokohnya, kita lengkapi pula karakternya apa di dalam, apa yang dia perankan. Itu kan harus diuraikan di awal. Ya, dalam analisa perbuatan pun muncul siapa melakukan apa. Berarti kan ada tokohnya kan. Sebenarnya tokohnya muncul dan kita harusnya ungkapkan itu ketika bercerita toh. Ya. Mungkin karena ceritanya tidak menarik, anak-anak jadinya nggak nangkep kan tokoh itu. Ya. Bisa jadi ya. Ya. Kalau di sinetron, mereka nonton sinetron atau mereka nonton cerita film, itu kan cepat tuh kita nangkap karena menarik. Kita seakan-akan masuk dalam cerita itu. Nah sekarang kan kita maunya bahwa
apa yang terjadi dalam sinetron atau film itu apa jiwanya yang kita mau bawa, penghayatannya kita mau di cerita Alkitab. Kalau seandainya semua guru sekolah minggu bisa bikin menarik dengan menampilkan si tokoh A melakukan apa yang terjadi pada dia, bagaimana cinta kasih Tuhan terhadap dia, mungkin akan ditangkap oleh anak-anak sih. Karena logikanya begitu, mereka nonton film, nonton drama, kita kan cepat hafal tuh, kita cerita pula ke orang lain. Tapi kalau cerita Alkitab kayaknya susah ya, cerita kembali, mau cerita ke orang tua atau mau cerita ke teman apalagi. Tapi ada beberapa anak-anak yang sedapat, dan ini apa real kenyataan. Ketika saya pribadi bercerita dengan sangat penghayatan, dengan sangat menarik, ternyata ada anak-anak yang pulang cerita ke orang tuanya dan mereka ngikutin gaya, ngikutin caranya, walaupun memang bahasanya bahasa mereka. Mungkin mereka enggak nangkap sepenuhnya apa yang kita cerita, tapi mereka bisa mengulang dengan cerita mereka. Yes, saya ingat Nesa. Ya, saya ingat sekali itu. Nah, di Facebook disiarkan sama almarhum mamanya kan, Kak Rensa. Itu kan saya langsung ngambil pelajaran bahwa kalau kita memang bercerita menarik dan kita bisa membawa cerita itu untuk masuk ke dalam anak-anak pasti akan bisa nangkap itu. Dia bisa cerita ulang ke siapapun juga yang mereka temui. Sebenarnya kuncinya di situ, Kak, kalau saya melihatnya. Di cara membawakan. Berarti setuju dengan guru sekolah minggu yang belum begitu itu satu paham ya. Membawakan metode ini belajar ya. Padahal sebenarnya kalau metode ini diikutin enak sekali, karena kita tuh mengalir berceritanya, kita ada adegan, kita ada imajinasi, kita ada ekspresi, suara yang bisa dirubah, intonasi yang bisa dirubah. Dan saya lihat bukan cuma 1 kali 2 kali itu, beberapa anak-anak saya lihat bisa menceritakan ulang, karena tergantung si pencerita, si gurunya bagaimana mendalami materi itu lalu mentransfer ke anak-anak dengan sangat baik. Pasti anak-anak akan nangkap itu tadi, secara logika atau analoginya ke drama atau sinetron yang mereka tonton kan, kita kan sampai nganga, kadang ikut menangis ya kan, kalau dia sedih ikut marah, geram, kalau dia menjengkelkan di dalam kan. Nah seperti itu, saya maunya tuh cerita Alkitab juga kita bawa seperti itu. Jadi ada jiwa, ada penghayatan, ada emosi. Nah kan belajar tuh di ceria ada emosi yang harus kita tampilkan sehingga anak-anak benar-benar mendalami dan dia pulang bisa menceritakan. Itu sih harapan saya sebenarnya. Itu dari sisi guru. Cuma tidak sepenuhnya juga kita bisa menyalahkan guru. Ya. Mungkin juga harus ada kerjasama orang tua. Ya, karena kan masa sekarang orang tua kita dulu kan beda tuh dengan masa sekarang. Orang tua kita dulu nggak pernah pegang HP. Kerjanya cuma bangun pagi-pagi sekali. Pagi-pagi buta mereka sudah bangun masak untuk anak, menyiapkan bla bla bla. Kemudian kayaknya ada aja aktivitasnya yang menyita waktunya, tapi nggak pernah lalai dengan ngumpul dengan kita anak-anaknya. Kita kalau makan sudah di meja makan kan sudah ngobrol enak kan. Kita luapkan misalnya kegiatan hari ini apa, atau paling tidak duduk sama-sama lah, duduk di, kami dulu sih nggak punya meja makan, tapi kadang-kala sesekali kami makan bersama melantai, duduknya ngobrol apa semua, cerita segala macam. Tapi kayaknya kalau sekarang agak susah ya dapat yang begitu, karena orang tua dulu kita nggak banyak aktivitas yang menyita waktu mereka, seperti misalnya main gadget, main sosmed. Nah orang tua sekarang kan lihat-lihat beberapa video, kadang saya ketawa sendiri, gandeng anak, ya kan, anaknya digandeng tapi tangannya satu pegang HP, ya kan, itu kan bedanya. Kalau kita dulu kan benar-benar kita ditaruh di sebelah mana, iya kan, ditaruh di mana, nyebrang di posisi mobil, misalnya kita mau nyebrang, iya, dia harus ada di kanan kita kan, selalu kan, iya, itu orang tua dulu perhatikan banget. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak deh. Anaknya mau masuk selokan, anaknya mau ini, kayaknya enggak. Makanya banyak fenomena terjepit lift lah, hilang lah, apa segala macam. Karena enggak ada perhatian ke sana. Nah, mungkin menurut saya karena orang tua sudah banyak disita waktunya oleh hal-hal seperti itu, alat-alat digital itu yang tidak digunakan dengan bijak, harusnya digunakan bisa dengan bijak, tapi kayaknya kita kebablasan kan, kita keasikan dengan itu, sehingga perhatian ke anak-anak kita kayaknya 100% menyerahkan itu ke
guru sekolah minggu, Ya. ke guru di sekolah. Seakan-akan pendidikan mereka itu harus berhasil itu karena si gurunya. Ya, padahal kan Kalau kita di sekolah minggu loh. Mungkin cuma 1 jam sejam, nggak? 2 jam Ya, paling lama sekali. 2 jam juga paling dia. lama sekali. Itu pun durasi waktu yang tidak disarankan kan, karena anak-anak punya daya konsentrasi yang berbeda. Diana Indria misalnya paling setengah jam. Mereka pulang ke rumah, lebih banyak di rumah berarti 23 jam setengah kan. Nah, tapi orang tua menyerahkan sepenuhnya. Akhirnya di rumah kan mungkin sudah jarang duduk baca Alkitab sama-sama, sudah jarang ngobrol-ngobrol atau bicara soal tanya jawab dengan anak sendiri, ya kan? Pulang ibadah. Ya, kalau kita dulu kan masih gurumu, sering tuh Nak? siapa gurumu nak, Apa apa yang ceritanya cerita tadi? tadi. Nah, mungkin kalau sekarang fenomena itu sudah nggak kita temui. Paling disuruh ganti baju, makan. Ganti baju makan, ya kan? Kalau mereka selama mereka tidak mengganggu aktivitas orang tua sekarang kan lebih senang tuh. Ya. Udahlah, kasih anak gadget atau yang bisa mereka lakukan, yang penting jangan tidak mengganggu aktivitas kita kan. Nah, kalau kita dulu kan orang tua kita dulu kayaknya tugas pun dibagi. Siapa cuci piring, siapa lipat pakaian, siapa memasak, membantu mama itu. Itu ada semua. Tapi kalau sekarang ada mungkin, tapi mungkin sudah sedikit mengikis ya kehidupan sosial yang seperti itu. Sangat berbeda. Mungkin itu salah satu. Jadi orang tua kurang perhatian, menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Itu bisa jadi faktor. Akhirnya kan tidak ada komunikasi soal cerita Alkitab sudah yang dilakukan di rumah, bahkan mungkin duduk membaca Alkitab bersama orang tua pun enggak. Tapi mudah-mudahan sih dengan adanya gerakan Cinta Alkitab GCA, kalau semua jemaat sudah ikut dan semua jemaat terpanggil untuk bisa melakukan itu, saya sih punya harapan bahwa ini bisa nih kita coba bangun kerjasama dengan orang tua. Karena di GCA kan kita dituntut baca Alkitab setiap hari itu, ada bacaan-bacaannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kembali mengembalikan anak-anak kita untuk memahami isi cerita Alkitab secara baik. Iya, jadi memang faktornya, memang tantangannya guru sekolah minggu yang sekarang memang lebih kompleks ya. Iya. Dari orang tua dan iya, kita kayaknya diserahkan tugas sepenuhnya oleh orang tua, itu beban kan. Kalimat ini dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah hilang kan. Kalau anaknya nakal, siapa sih guru sekolah minggunya? Betul. Guru sekolah minggunya yang disalahkan. Nah, tapi teman-teman yang menonton video ini tanggung jawab kita bersama sebagai guru sekolah minggu. Kita tidak mungkin bilang, memang orang tuanya begitu, memang anaknya begitu. Tetap jadi tanggung jawab. Itu tanggung jawab kita bersama. Jadi bagaimana kita menjadi guru sekolah minggu. Saya juga sering melihat kan. Makanya saya kalau persiapan itu agak sebenarnya bukan, saya sampai kadang dibilangin mau ini mau sesat ini anak ini, karena pertanyaan saya kadang yang aneh-aneh gitu soal kita. Saya banyak tanya. Sebenarnya tujuannya itu selain karena saya memang mau tahu supaya stimulasi gitu teman-teman. Oh iya kok bisa seperti ini. Saya rindu sekali punya sebuah komunitas guru sekolah minggu ataupun bukan guru sekolah minggu yang bahas tentang Alkitab kita. Apalagi kalau guru sekolah minggu, kan lucu kalau kita guru sekolah minggu tidak paham Alkitab. Nah, bagaimana kita mau ngajar anak-anak soal Alkitab tapi kita sendiri tidak paham Alkitab? Nah, ini ya saya lihat juga kekurangan di guru sekolah minggu. Mereka masih malas membaca Alkitab. Kalaupun baca nanti pas persiapan, baru dia dalamnya apa segala macam. Itu pun kalau di dalam. Kalau hari Sabtu baru latihan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita bersama ke depannya supaya menjadi guru sekolah minggu tidak hanya sekedar mengajar di hari Minggu, tapi Senin sampai Senin kembali itu tanggung jawab kita sebagai guru minggu. Tanggung jawab pendidikan rohani ya untuk anak-anak sekolah minggu kita gitu. Ya panjang sih kalau kita mau bahas. Iya panjang sih sebenarnya, sangat banyak sekali masalah yang terjadi di sekolah minggu. Sekolah minggu tuh banyak hal yang terjadi, mau suka duka, mau hal yang berkesan, mau hal yang sakit sekalipun juga ada, banyak lah kompleks lah. Nah, ini lagi ya sedikit, mungkin kita bahas sedikit tentang inisiasi. Kebetulan ini siapa tahu teman-teman nonton, teman-teman yang belum paham metode pelaksanaannya.
inisiasi kan ada sedikit perubahan tuh kan. Iya. Tapi dari dulu sih kami waktu masih di kelas yang lama, memang inisiasi itu dilaksanakan setelah habis bukunya. Bukan dari dulu sih, maksudnya sudah lama. Di kelas Makassar juga dulu itu memang pasti naik kelas inisiasi, naik kelas di di sekolah formal. Tapi tidak lama itu kemudian saya tidak tahu karena tidak begitu mengikuti dulu bagaimana di pusat dan di klasis, tapi pengurus klasis Makassar itu datang pembinaan mengatakan bahwa inisiasi dilaksanakan setelah habis bukunya, habis kurikulumnya, karena pelajarannya belum berakhir kok sudah di kelas gitu. Nah, nanti saya ke sini inisiasi di sini berbeda dong. Ini tapi memang biasa sih, minta maaf klasis Makassar memang agak beda sendiri ya biasanya. Cuma jadi saya tidak paham apakah memang ini aturan yang lalu itu klasis Makassar sendiri yang membuat atau dari pusat. Makanya kok sekarang inisiasinya per naik kelas di sekolah gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Kak? Memang harus setelah selesai bukunya baru diinisiasi atau sesuai jadwal di sekolah, dan metodenya sekarang seperti apa, kan ada perubahan sedikit setelah SMA. Seperti itu Kak. Bisa mungkin jelas. Sebelum SSA atau sebelum ditetapkannya petunjuk juknis inisiasi lah ya, bukunya itu memang kebanyakan kita inisiasi itu mengikuti kenaikan kelas di sekolah formal. Ya. Padahal yang seharusnya kalau teman-teman baca juknis itu, teman-teman akan paham kenapa di situ dikatakan bahwa inisiasi harus dilakukan di akhir tahun gerejawi. Akhir tahun gerejawi kan di akhir November. Ya, dan kurikulum kita itu berpedoman ke sana. Jadi kurikulum kita itu pedoman mengajar SMC 2, SMC 3 itu kan berakhirnya nanti di akhir November. Ya, jadi karena itu tadi kata Kak Alvin, di kelas Makassar memang sudah lebih dulu mungkin melakukannya, kelas yang lain belum melakukannya. Yang sebenarnya seperti itu. Jadi kurikulum berakhir baru anak-anak diinisiasi pindah kelas. Jadi kita tidak juga katakan naik kelas kalau di sekolah minggu, tapi kita pindah kelas, peralihan kelas, pindah kelas, sehingga teman-teman yang mungkin selama ini masih di kenaikan kelas, ya kita coba menyesuaikan pelan-pelan sampai tiba pada masa yang ideal tadi, bahwa di akhir kurikulum, karena kan pembelajaran kan masih sementara. Kalau Juli misalnya kan masih belum selesai itu pedomannya, sementara mereka sudah beralih kelas, berarti kan cerita mereka nggak akan tuntas dapat, ya karena menurut pengaturan atau penyusunan buku pedoman itu anak-anak selama 12 tahun mengikutinya, jadi sampai kelas 3 SMP berarti kan ya. Jadi kalau dari kelas 12 tahun itu mengikuti pedoman, mereka khatam atau lulus selesai baca Alkitab yang isinya kisah-kisah cerita-cerita Alkitab. Jadi cerita Alkitab itu akan khatam, akan selesai mereka ikuti. Nah, kalau dia stop di tengah, beralih kelas kembali, kan berarti ada terpotong nih. Cerita Alkitab ada yang terpotong. Iya. Itu sebabnya. Diulang lagi. Jadi idealnya memang akhirnya di akhir tahun gerejawi atau di akhir kurikulum. Ya, jadi akhir November. Memang sih dilemanya adalah anak-anak kan terbiasa nih dengan pola lama. Udah terbiasa, karena sudah terbiasa dari dulu. Kalau naik kelas di sekolah, mereka juga berpikir di sekolah minggu langsung ke kelas baru mereka. Di sekolah minggu tanpa disuruh, minggu depan aku mau naik di kelas ini. Ya, mereka kan akhirnya terpola lah ya, sudah dengan kebiasaan-kebiasaan kita seperti itu. Nah, ini memang kerja keras guru sekolah minggu. Jadi saya mau katakan kerja keras karena memang harus diberi perhatian lebih. Ya, jadi kalau di grup Klasis Kutai Timur di awal-awal kemarin saya sudah mulai ingatkan, mungkin bulan Juni, bulan Mei kemarin sepertinya saya sudah pernah ingatkan dalam grup, karena kita sudah mau menuju ke ini nih, tahun ajaran berakhir di sekolah kan. Jadi saya memang wanti-wanti ingatkan mereka bahwa teman-teman ini sudah mulai menuju ke kenaikan kelas, jangan lupa inisiasi itu nanti di akhir November, sehingga teman-teman punya tugas untuk mengarahkan anak-anak. Jangan dulu beralih kelasnya.
Ya, jadi itu satu dilemanya. Anak-anak sudah pindah sendiri. Ya. Yang kedua, kalau di anak remaja nih memang agak semakin dilema lagi kita. Sembilan. Ya, anak remaja kan udah mau SMA, itu dalam bayangan mereka kan udah mau pemuda. Ya, tanpa disuruh, jangankan disuruh, di kelas 3 SMP pun seakan-akan kalau sudah badan udah besar, udah beda dengan Malu temannya, sudah datang. udah malu datang sekolah minggu, sudah pengen masuk PPGT, apalagi disuruh nunggu. Nah, memang ini jadi pergumulan sih. Saya pribadi juga waktu kita ngobrol di grup, saya juga bergumul sebenarnya. Iya, di satu sisi memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Ya, tapi kalau ngikut kurikulum memang ya wajib. Istilahnya idealnya itu di akhir kurikulum baru mereka disambut oleh PPGT. Nah, tapi kita cobalah. Teman-teman di jemaat mungkin bisa coba dengan kerja keras memang. Jadi kita arahkan anak-anak sebelum kelulusan, mungkin di awal-awal tahun kita sudah ingatkan mereka bahwa adik-adik di remaja akan masuk di PPGT nanti di akhir November akan ada upacaranya, inisiasinya. Jadi ada inisiasi, kita melepas mereka, kemudian teman-teman PPGT, pengurus PPGT menyambut itu. Jadi menurut saya harus diulang-ulang, memang diberikan kepada anak-anak pengarahan supaya mereka paham. Ya pelan-pelan lah kita beri pemahaman bahwa sekolah formal di sekolah masing-masing itu berbeda dengan kita sekolah minggu. Kita sekolah minggu punya buku yang belum selesai kalau bulan 7. Nanti selesainya buku kita itu, buku pelajaran kita itu nanti di akhir November. Ya bisa mungkin cara-cara seperti itu yang kita sampaikan ke mereka supaya mereka paham. Jadi apalagi kalau sudah kenaikan kelas, hari Minggu guru-guru memang harus kerja keras lagi. Jangan sampai ada yang udah hilang, udah lompat ke kelas 9 kan, mereka kan selalu begitu, udah kelas 4 nih, nah ya kan, dari kelas 3 naik kelas 4, dia anak besar nih. Kadang-kala ada yang langsung nyelonong, atau yang kelas 6 sudah merasa lulus, waktunya nih ke remaja. Nah, memang kerja keras kita guru sekolah minggu sih. Kalau saya tepat bahwa di akhir November karena memang kurikulum kita, jadi kurikulumnya berbeda. Tapi kemarin ada usul, bagaimana Kak bikin kurikulumnya sama dengan kurikulum sekolah? Iya. Nah ini kan pengaruhnya ke akhir tahun gerejawi lagi. Nggak bisa kan kita mau bikin kurikulum sendiri sementara akhir tahun gerejawi itu ada di akhir November. Kan. Jadi ya memang kita perlu ekstra kerja keras dan memang merubah pola lama itu memang nggak secepat membalikkan telapak tangan kan. Pasti ada proses ya. Makanya juknis inisiasi itu katakan menyesuaikan sampai tahap yang ideal. Jadi nggak harus langsung, tapi pelan-pelan menyesuaikan. Mungkin nggak apa-apa juga, yang penting lewat lah Kak. Setidaknya lewat bulan 11 kalau memang kan biasa sibuk tuh, alasannya sibuk Natal. Iya. Kalau kayak kami dulu kita di Maryland kan nanti bulan 1 atau bulan 2. Setidaknya bukunya sudah habis. Kan juknisnya sekarang agak berbeda lagi kan, ada penumpangan tangan, ada waktu harus hadir, dan ada simbol ya. Tapi yang simbol ini sih enggak dipaksakan, kalau memang ada dana dan ada budget gitu kan, kita kasih simbol mungkin Alkitab, penyanyian. Iya betul. Mudah-mudahan guru sekolah minggu tidak merasa mungkin alasannya itu mau memindahkan ke tahun ajaran selain karena ini, mudah-mudahan sih bukan karena di bulan-bulan ini kita sibuk mau Natal. Ya mungkin bisa sih Kak kalau ke bulan 1, karena juga di bulan Desember kan mungkin hampir semua cerita kita sama soal masa-masa Advent dan Natal kan. Jadi mungkin semua kelas akan mengalami itu sebabnya kenapa akhirnya di November. Mungkin nggak apa-apa ditunda mungkin ke Januari, atau pas minggu terakhirnya dapat di akhir November atau awal Desember, mungkin belum terlalu repot kalau kita memang persiapkan dari awal. Jadi sudah menunjuk bahwa tanggal itu kita sudah gunakan untuk kegiatan itu. Kemudian model inisiasi saya lihat di beberapa jemaat. Sambil minum ya Kak. Ya, ada yang menggunakan baju toga ini Kak. Apakah itu? Ini menurut pendapat kita pribadi ya, karena saya tidak tahu apakah memang ada aturannya atau terserah teman-teman sebebas mungkin berkreasi atau seperti apa dengan penggunaan baju toga Kak. Ini khusus di sekolah minggu aja.
kan ada juga yang sempat protes di dunia pendidikan kan, tapi itu biarlah kita bahasnya di sekolah minggu aja. Kira-kira kalau penggunaan model baju toga dan topinya itu apakah tidak masalah atau seperti apa? Oke. Kalau di dunia pendidikan mungkin sudah banyak ya pro dan kontra, tapi kita nggak bahas ke sana nih. Kalau di sekolah minggu, kalau saya pribadi, sepertinya kalau saya tidak terlalu mengarah ke sana. Dalam artian bahwa kan sedikit berbeda nih, maksudnya dunia sekolah minggu dengan dunia pendidikan yang secara formal ya. Jadi kalau saya mungkin lebih lebih nyaman kalau anak-anak misalnya justru misalnya hanya pakai seragam sekolah minggu yang secara nasional kita miliki. Sepertinya itu lebih ya baju pink ya jemaat mereka atau di jemaat mereka punya seragam di jemaat. Sepertinya itu lebih kalau saya sih ya secara pribadi saya lebih mengarah ke sana ya. Tapi saya nggak mau katakan bahwa itu salah. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi kalau saya pribadi saya lebih nyaman supaya ada perbedaan bahwa ini dunia pendidikan secara formal, kita ini bicara soal pendidikan secara rohani. Itu satu yang saya pengen coba membedakannya supaya anak-anak memang ngerasa secara spiritualnya dia, secara rohaninya dia ngerasa ada sesuatu yang berbeda ketika di sekolah minggu. Ya, inisiasi, apalagi inisiasi sekarang kan benar-benar sangat hikmat sih. Dengan juknis yang baru yang ditetapkan oleh sidang Sinode Am, karena pendeta benar-benar tumpang tangan, orang tua hadir menyaksikan bahwa anak-anaknya kan inisiasi ini kan prinsipnya adalah bagaimana sebuah upacara atau ritual untuk mau mengatakan bahwa anak-anak sudah menyelesaikan lagi tahap pendalaman iman, pertumbuhan iman di kelas ini, dan mereka mau dihantar untuk ke pendalaman iman, pemahaman iman yang lebih di atas lagi. Iya, pemahamannya itu yang mau disampaikan oleh inisiasi maksudnya kan. Jadi kalau saya lebih nyaman kalau pakai memang baju sekolah minggu, apalagi baju pink yang secara nasional itu kayaknya lebih terasa sekolah minggunya menurut saya. Kayaknya jiwanya sekolah minggu itu ada di seragam itu. Lagi kita dalam suasana ibadah ya Kak, kayak lain mungkin penglihatannya kalau pakai baju tuh lain. Tapi kalau toga kan kayaknya ada sisi-sisi dunia pendidikan formal yang masuk ke gereja. Kayaknya kurang dapat aja kalau saya. Bukan berarti salah, tapi kalau menurut saya kurang dapat aja. Kalau saya sih itu Kak. Jadi kita cuma pendapat mengomentari. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada, tapi sebatas mana yang lebih serasa kita dapat lah secara pemahaman kita pribadi lah ya. Oke Kak, mungkin cukup tentang sekolah minggu. Kita kembali lagi ke banyak sih kalau mau dibahas. Iya, tidak ada habisnya. Itu bermalam kita di Beatbox ini. Benar. Nah, 26 tahun pelayanan, bahkan mungkin dalam hampir seumur hidup ya, karena kita dari lahir kan sudah dibawa sama Bapak, tapi mulai aktif dalam pelayanan 26 tahun kurang lebih. Pasti adalah semacam titik atau semacam tantangan pergumulan yang terjadi dalam dinamika persekutuan itu kan, entah di sekolah minggu atau